Lapisi salah satu sisi permukaan karton dengan kertas asturo menggunakan lem. Buatlah 3 garis lurus pada kertas asturo, kemudian gunting. Tempelkan 2 garis lurus dengan posisi sejajar. Kemudian, yang satunya ditempel dengan posisi memotong kedua garis sejajar tersebut. Selanjutnya, gunting karton bekas sesuai masing-masing model C, F, dan Z. Di video ini saya akan memperagakan alat peraga yaitu rubah kesukaan, di mana dua buah garis sejajar yaitu garis G dan garis L dipotong oleh garis ketiga yaitu garis H. Sekarang kita akan menggunakan model C untuk menunjukkan sudut yang sepihak dalam. Perhatikan sudut G3 dan sudut L2. Jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Sekarang kita putar model C dan terlihat bahwa sudut G4 dan sudut L1 merupakan sudut dalam sepihak. Sekarang kita akan menggunakan model F untuk menunjukkan sudut-sudut yang saling sehadap. Perhatikan bahwa sudut G3 dan sudut L3 menghadap ke arah yang sama, sehingga sudut G3 dan sudut L3 sehadap. Kemudian kita putar model F sebesar 180 derajat dan kita dapatkan bahwa sudut G3 menempati sudut L1 dan sudut L3 menempati sudut G1. Sekarang kita akan menggunakan model Z untuk menunjukkan sudut-sudut yang saling berseberang dalam. Dengan cara ditempelkan ke papan dan diputar sebesar 180 derajat searah jarum jam, maka sudut G4 menempati sudut L2. Sekarang perhatikan sudut G2 dan sudut L4 adalah sudut yang saling berseberangan luar. Kemudian kita putar model Z sebesar 180 derajat searah jarum jam. Sekarang sudut L4 menempati sudut G2. Kesimpulannya, sudut G2 sama dengan sudut L4. Hai semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis ketiga. Pada materi ini kita akan mempelajari yang pertama sudut sehadap, yang kedua sudut berseberangan, dan yang ketiga sudut sepihak. Perhatikan gambar berikut ini. Garis G sejajar garis L dan dipotong oleh garis H. Perhatikan gambar berikut. Garis G sejajar L dan dipotong garis H. Terdapat dua daerah, yaitu yang pertama daerah dalam, daerah yang diapit oleh garis G dan L. Yang kedua daerah luar, yaitu daerah yang diarsir. Pertama, yaitu sudut-sudut yang sehadap. Sehadap artinya menghadap ke arah yang sama. Mari kita lihat gambar berikut. Sudut G1 dan sudut L1 menghadap ke arah yang sama, yaitu kiri atas. Lalu, sudut G2 dan sudut L2 menghadap ke arah yang sama, yaitu kanan atas. Sedangkan sudut G3 dan sudut L3 menghadap ke arah yang sama, yaitu kanan bawah. Dan untuk sudut G4 dan sudut L4 menghadap ke arah yang sama, yaitu kiri bawah. Itulah yang disebut dengan sudut-sudut sehadap. Sehingga setiap pasangan sudut-sudut sehadap, besar sudutnya adalah sama. Untuk sudut berseberangan dibagi menjadi dua, yaitu sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar.
Selanjutnya yaitu sudut-sudut berseberangan dalam. Sudut berseberangan dalam adalah sudut-sudut yang letaknya di antara garis-garis sejajar, dalam hal ini adalah garis G dan garis L, yang dibatasi oleh garis ketiga yaitu garis H, dan berada pada sisi yang berseberangan. Atau dapat kita katakan dua sudut pada daerah dalam yang tidak berdekatan dan pada sisi yang berseberangan. Mari kita lihat gambar ini. Sudut G4 berseberangan dengan sudut L2 dan posisinya sama-sama di dalam, sehingga disebut berseberangan dalam. Bisa juga untuk sudut G3 dan sudut L1 sama-sama berseberangan dalam, sehingga setiap pasangan sudut-sudut berseberangan dalam, besar sudutnya adalah sama. Jadi, sudut G4 sama dengan sudut L2 dan sudut G3 sama dengan sudut L1. Berikutnya yaitu sudut berseberangan luar. Kita perhatikan gambar ini. Dua sudut dikatakan saling luar berseberangan jika sudut-sudut tersebut terletak di sisi luar dari dua garis yang sejajar dipotong oleh garis ketiga. Sudut G1 berseberangan dengan sudut L3 dan posisinya sama-sama di luar. Begitu juga untuk sudut G2 dan sudut L4 sama-sama berseberangan luar. Jadi, setiap pasangan sudut-sudut berseberangan dalam, besar sudutnya adalah sama. Hingga sudut G1 sama dengan sudut L3 dan sudut G2 sama dengan sudut L4. Yang ketiga adalah sudut sepihak. Sudut sepihak terbagi menjadi dua, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Sudut dalam sepihak. Dua buah garis adalah sejajar jika dan hanya jika jumlah sudut-sudut dalam sepihak sama dengan 180 derajat. Sudut dalam sepihak adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar yang dibatasi garis ketiga dan berada pada sisi yang sama. Atau bisa juga kita katakan sudut pada daerah dalam yang terletak pada sisi yang sama. Contohnya, sudut G3 dan sudut L2, kemudian sudut G4 dan sudut L1. Kedua pasangan sudut-sudut ini apabila dijumlahkan hasilnya akan bernilai 180 derajat. Sudut luar sepihak. Dua buah garis adalah sejajar jika dan hanya jika jumlah sudut-sudut luar sepihak sama dengan 180 derajat. Sudut luar sepihak adalah sudut yang berada pada daerah luar garis-garis sejajar dan berada pada sisi yang sama dengan garis ketiga. Contohnya, sudut G1 dan sudut L4, kemudian sudut G2 dan sudut L3. Kedua pasangan sudut luar sepihak ini apabila dijumlahkan hasilnya akan bernilai 180 derajat.